Antara menjadi mitra pendataan dan mitra pengolahan bagi mitra statistik PPS 2024 lebih ribet yang mana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya informasikan kira-kira antara mitra pendataan dan mitra pengolahan sebagai mitra PPS atau mitra statistik nantinya akan lebih ribet yang mana. Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, mitra statistik nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu mitra pendataan dan mitra pengolahan. Oleh karena itu, dalam rekrutmen mitra statistik PPS 2024, ada jabatan petugas yang memang diperlukan, yaitu jabatan sebagai mitra pendataan dan mitra pengolahan. Tetapi pada kenyataannya memang ada pilihan untuk mitra pendataan dan pengolahan, yang artinya jika teman-teman dinyatakan lolos untuk kegiatan untuk dalam posisi mitra pendataan dan pengolahan, artinya teman-teman berpeluang untuk mendapatkan atau diikutkan dalam suatu kegiatan PPS, baik dalam kegiatan pendataan maupun kegiatan pengolahan. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, terkhusus bagi teman-teman yang merupakan calon mitra baru ya, artinya baru akan menjadi mitra PPS di tahun 2024 nantinya, artinya memang belum pernah ada pengalaman sebelumnya terkait pendataan maupun pengolahan di PPS. Akan saya informasikan tugas-tugasnya apa saja, baik sebagai mitra pendataan maupun pengolahan, dan nantinya bisa teman-teman simpulkan sendiri antara petugas pendataan dan petugas pengolahan kira-kira lebih ribet yang mana. Pastinya nantinya akan jawaban ini adalah opsional sesuai dengan karakter dari masing-masing calon mitra ya. Selanjutnya pernah saya sampaikan pula, sebagai mitra pendataan di lapangan terbagi menjadi dua, ada dua tipe ya, artinya sebagai petugas pendata atau pencacah lapangan dan petugas pengawas lapangan. Dan untuk informasi bagi teman-teman, untuk petugas pendataan nantinya, jika akan diikutkan dalam suatu kegiatan, pasti ada yang namanya pelatihan. Pelatihan ini bisa dilaksanakan secara online ataupun secara offline, tergantung kebijakan dari PPS. Selanjutnya, setelah kegiatan pelatihan selesai, teman-teman akan dibekali dengan surat tugas dan juga kartu petugas. Dan kartu petugas dan surat tugas inilah yang memang harus teman-teman selalu bawa pada saat kegiatan pendataan di lapangan. Selanjutnya, untuk lebih lancar lagi kegiatan pendataan di lapangan, teman-teman diperlukan untuk berkoordinasi dengan penguasa wilayah di tempat tugas atau wilayah tugas teman-teman. Yang dimaksud penguasa wilayah di sini adalah kecamatan ya, artinya teman-teman harus memberitahukan atau membawa informasi terkait surat pemberitahuan dari PPS, kemudian disampaikan kepada camat yang ada di wilayah kecamatan teman-teman. Jika memang dalam suatu kegiatan melibatkan banyak mitra, maka yang menyampaikan surat tersebut, surat kepada camat, akan diwakilkan dari salah satu petugas. Tetapi apabila ternyata dalam satu kecamatan petugas pendataan tersebut hanya satu, ya mau tidak mau petugas tersebut yang akan menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada camat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada pendampingan dari PPS apabila suatu kegiatan, katakanlah pengawas lapangannya adalah organik PPS, maka pengawas lapangan akan mendampingi petugas pendata lapangan untuk menyampaikan surat tersebut dalam berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Yang dimaksud penguasa wilayah selain tingkat kecamatan, di bawahnya yaitu ada tingkat desa. Jadi teman-teman juga harus berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman ya, yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Teman-teman akan diminta atau dihimbau untuk meminta izin terlebih dahulu, istilahnya yaitu
mengetuk salam, bersilaturahim terlebih dahulu kepada pihak desa, yaitu melalui kepala desa ya. Jadi teman-teman harus memberitahukan informasi terlebih dahulu terhadap atau kepada kepala desa atau lurah yang ada di wilayah teman-teman. Biasanya tanda tangan dan juga stempel dari desa ini juga diperlukan agar lebih memperkuat lagi pada saat teman-teman berkoordinasi ke lingkungan yang lebih kecil, yaitu ke lingkungan RT atau SLS yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Setelah teman-teman memberitahukan dan juga meminta izin terkait pelaksanaan kegiatan dari BPS ke kepala desa atau lurah, teman-teman selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan ketua SLS atau ketua RT yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Dan di sini biasanya dari RT itu akan meminta apakah sudah ada izin dari kepala desa atau belum. Lah disinilah perlunya teman-teman berkoordinasi ke kepala desa terlebih dahulu atau ke lurah terlebih dahulu sebelum terjun ke SLS atau RT yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Dalam koordinasi ini karena sekarang kan zamannya sudah digitalisasi, jadi alangkah baiknya pada saat teman-teman menginformasikan kepada kepala desa atau kepada ketua SLS atau RT meminta bantuan mereka untuk memberikan informasi terkait adanya pendataan dari BPS pada suatu wilayah yang menjadi wilayah tugas teman-teman ya, agar nantinya warga ataupun keluarga yang menjadi sampel pendataan itu sudah siap dan sudah mengetahui bahwa akan adanya petugas pendataan yang datang untuk mendata. Dan kegiatan koordinasi ini sebaiknya memang dilaksanakan sebelum tanggal kegiatan dimulai ya. Artinya sebelum tanggal yang ditentukan untuk suatu kegiatan, alangkah baiknya teman-teman berkoordinasi terlebih dahulu, setelahnya teman-teman melakukan penelusuran wilayah. Dan ini adalah kemampuan khusus yang memang harus dimiliki oleh mitra pendataan ya, karena memang harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan para penguasa wilayah, katakanlah camat, kepala desa, dan para ketua RT atau ketua SLS di suatu tempat. Berbeda dengan mitra pengolahan, jadi mitra pengolahan di sini, mitra pengolahan BPS nantinya tidak diperlukan adanya koordinasi kepada penguasa wilayah baik camat, kepala desa ataupun RT, karena tugas dari mitra pengolahan tinggal mengolah data saja, mengolah data yang dihasilkan oleh petugas di lapangan. Dan pernah saya sampaikan juga dan ini saya review kembali, adapun mitra pengolahan dibagi menjadi 3 jenis. Ada mitra yang sebagai tugasnya yaitu sebagai receiving batching. Mitra receiving batching tugasnya yaitu menerima, menghitung, dan mengelompokkan dokumen. Selanjutnya kedua ada petugas editing coding, dan editing coding ini tugasnya adalah pengecekan isian dokumen atau kekonsistensian isian dokumen dari petugas lapangan. Dan selanjutnya ada petugas operator entry yang tugasnya adalah menginput data kuesioner yang sudah dihasilkan oleh mitra pendataan di lapangan ke aplikasi yang sudah disediakan oleh BPS. Dan informasi bagi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya untuk mitra pengolahan tidak diperlukan adanya koordinasi dengan penguasa wilayah dan juga tidak ada kegiatan pelatihan. Jadi untuk mitra pendataan itu biasanya ada kegiatan pelatihan minimal 2 hari sampai 3 hari lah ya, atau disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi untuk mitra pengolahan biasanya akan ada briefing sehari sebelum pelaksanaan pengolahan berlangsung. Jadi hal inilah yang membedakan. Selanjutnya untuk mitra pendataan secara tugasnya itu memang berbeda, harus mendatangi yang menjadi sampel atau target yang harus didata. Kalau mitra pengolahan itu harus stay di suatu tempat, katakanlah di kantor atau tempat yang sudah ditunjuk oleh BPS dalam mengolah dokumen yang ada. Poin penting selanjutnya untuk mitra pendataan untuk saat ini yang perlu untuk selalu dibawa teman-teman pada saat kegiatan pendataan adalah surat tugas, kemudian kartu petugas, dan juga handphone, karena saat ini segala sesuatunya harus direkam melalui handphone juga ya. Dan ini tidak perlu membawa laptop ke lapangan, tidak perlu. Tetapi untuk mitra pengolahan itu disarankan atau bahkan untuk pengentry data dan receiving batching diminta untuk memiliki laptop.
masing-masing. Dan dari keterangan yang saya sampaikan di awal sampai saat ini, teman-teman bisa menyimpulkan tersendiri ya, memberikan kesimpulan masing-masing apakah kiranya sebagai mitra pendataankah atau mitra pengolahankah untuk yang lebih ribet tugasnya antara keduanya itu ya manakah yang lebih ribet menurut teman-teman. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan sedikit memberikan gambaran terutama bagi teman-teman yang belum pernah menjadi mitra sebelumnya. Salam sukses selalu dan apabila masih ada pertanyaan bisa silakan saja tulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan saja share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan bagi yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, tolong cukup diabaikan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.